Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian masih tetap sehat dan masih tetap semangat. Alhamdulillah pada hari ini masih bisa bertemu dengan Bu Yeni walau masih dalam BDR, belajar dari rumah. Sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa silahkan dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak, pada hari ini kita masih belajar di tema yang ke-8 yaitu Praja Muda Karana. Kita sudah memasuki subtema yang kedua yaitu Aku Anak Mandiri. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca teks, siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan makna lambang atau simbol pramuka dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan contoh bangun datar dengan sifat-sifat tertentu melalui gambar dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak kuat, lemah tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang keenam adalah setelah mengamati contoh, siswa dapat memeragakan kombinasi gerak kuat lemah tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan benar. Itu anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, bagaimana kalian sudah siap menerima materi hari ini? Kita mulai ya anak-anak. Anak-anak, kalian tentu masih ingat apa lambang gerakan pramuka? Betul sekali. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Kalian tahu tidak mengapa gerakan pramuka memilih tunas kelapa sebagai lambangnya? Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Nah, kalian sebagai anggota dari pramuka, kalian juga harus bermanfaat bagi semua orang. Kalian harus memiliki sifat yang mandiri, melakukan segala sesuatu tanpa minta bantuan dari orang lain. Nah, anak-anak, Ibu punya teks bacaan yang berjudul Aku Anak Mandiri. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri.
Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Itu anak-anak teks yang berjudul Aku Anak Mandiri. Anak-anak, tadi seragam pramuka memiliki banyak atribut. Nah, ini adalah penggunaan tanda atau atribut pada seragam pramuka siaga putri dan siaga putra. Kalian dapat melihat apa persamaan dan perbedaan dari seragam yang dikenakan oleh siaga putri dan siaga putra. Kalian bisa lihat ya, ada banyak persamaan dan ada juga perbedaannya. Tentunya untuk anak perempuan memakai rok dan berlengan panjang bagi yang berhijab. Sedangkan anak pramuka siaga putra memakai lengan pendek dan memakai celana. Dari sini kalian bisa lihat ternyata banyak sekali tanda-tanda atau atribut yang digunakan pada seragam pramuka siaga, baik putri maupun putra. Kalian bisa melihatnya di layar yang kalian lihat. Kalian bisa melihat apa persamaan dan perbedaan dari pramuka yang dikenakan oleh siaga putri dan seragam pramuka yang dikenakan oleh siaga putra. Dari atribut atau perlengkapan seragam ternyata banyak tanda-tanda yang digunakan. Ada tanda kecakapan khusus seperti yang kalian lihat ini. Kemudian ada juga tanda pelantikan. Tanda barung yang berbentuk segitiga. Kemudian ini lambang pandu dunia. Kemudian ada pula tanda jabatan. Ada pula nomor gugus depan dan ada pula papan nama. Ini adalah tanda-tanda yang dipakai pada seragam pramuka. Nah, sebagai anggota pramuka, kalian harus rajin dan mandiri. Kalian harus selalu merapikan kamar tidur sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Kalian juga harus menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri, serta harus rajin membantu orang tua. Kalian tentu sudah dapat membersihkan rumah, membantu pekerjaan ibu di dapur, bahkan mungkin di antara kalian juga ada yang sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Nah, jika kalian sudah cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan, kalian akan mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Ya, tanda kecakapan khusus wajib ada 10 buah. Ini anak-anak 10 tanda kecakapan khusus. Kalian bisa lihat di tampilan layar kalian ada 10 kotak dengan gambar yang berbeda-beda yang merupakan 10 tanda kecakapan khusus dalam pramuka. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya 1 tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran.
Tingkat media berbentuk persegi, sedangkan tingkat utama berbentuk segi 5. Berikut adalah contoh gambar tanda kecakapan khusus menabung sesuai tingkatan. Ini anak-anak gambar dari tanda kecakapan khusus. Gambar tanda kecakapan khusus menabung untuk pramuka penggalang adalah seperti ini. Berbentuk lingkaran, persegi, dan segi 5. Sedangkan yang berbentuk segitiga adalah gambar tanda kecakapan khusus menabung untuk pramuka siaga. Kalian bisa lihat dengan jelas di layar kalian. Ini adalah salah satu tanda kecakapan khusus yang berbentuk persegi. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Dan bidang sosial berwarna dasar biru. Jadi anak-anak, ini adalah contoh dari tanda kecakapan khusus yang berbentuk persegi dan ternyata memiliki warna-warna khusus dan setiap warna memiliki arti yang berbeda-beda. Anak-anak, coba kalian perhatikan lagi tanda atau atribut-atribut pramuka. Nah, dalam tanda pramuka tersebut ada tanda pramuka yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan segi 5. Nah, kalian tentu masih ingat, bentuk-bentuk seperti itu merupakan bentuk dari bangun datar. Kalian sudah tahu seperti apa bentuk bangun datar? Ya, seperti lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan segi 5. Seperti yang terdapat pada tanda pramuka. Tanda pramuka itu merupakan bentuk-bentuk dari bangun datar. Ada 3 gambar persegi dengan warna yang berbeda. Kita lihat gambar yang pertama. Kalian bisa lihat di sini bagaimana sisi A, B, kemudian sisi B, C, sisi C, D, dan sisi D, A. Nah, jika kalian lihat dan kalian ukur, tentunya panjang setiap sisi A, B, kemudian dari B ke C, C ke D, dan D ke A adalah sama panjang. Jadi sisi-sisi dari persegi itu sama panjang. Kita lihat lagi gambar yang kedua. Apakah sisi A, B dengan sisi B, C, dan sisi C, D, serta sisi D, A sama panjang juga? Ya, sisi-sisi dari bangun persegi yang berwarna kuning ini adalah sama panjang. Kita lihat lagi yang ketiga. Sisi dari AB, BC, CD, dan DA juga memiliki ukuran panjang yang sama. Artinya, sifat dari bangun persegi adalah semua sisinya atau sisi-sisinya sama panjang. Persegi mempunyai 4 sisi. Kemudian kita lihat sudut-sudutnya. Apakah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D sama besar? Ya, sudut A, B, C, dan D sama besar. Begitu juga dengan gambar yang berwarna kuning. Semua sudut-sudutnya sama besar. Dan gambar persegi yang berwarna hijau pun memiliki sudut yang sama besar. Sifat yang selanjutnya berarti gambar persegi memiliki sudut-sudut yang sama besar. Atau keempat sudut persegi itu sama besar. Itu sifat-sifat dari bangun datar yang berbentuk persegi. Anak-anak, tadi pohon kelapa dipilih sebagai lambang pramuka karena banyak manfaatnya.
Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurungnya. Ya, tempurung kelapa bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Tempurung kelapa juga dapat dijadikan sebagai hiasan, alat permainan, dan juga alat menari. Seperti yang kalian lihat, nah ini adalah contoh tempurung kelapa yang dijadikan sebagai hiasan. Kemudian ini adalah tempurung kelapa yang dijadikan sebagai alat untuk menari. Dan ini adalah tempurung kelapa yang dijadikan sebagai alat permainan. Bisa kalian lihat dengan jelas ya, manfaat dari tempurung kelapa sebagai hiasan, alat permainan, dan juga digunakan sebagai aksesoris atau alat serta perlengkapan ketika menari. Apakah kalian bisa menari menggunakan tempurung kelapa? Nah, di layar kalian bisa lihat bagaimana contoh cara melakukan gerakan tari menggunakan tempurung kelapa. Kalian bisa lihat ini bagaimana cara kita menari menggunakan tempurung kelapa. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak bagaimana cara menarikan tari tempurung kelapa. Ini merupakan salah satu contoh tarian tempurung. Kalian perhatikan dan simak baik-baik. Bagaimana anak-anak? Indah bukan tariannya? Nah, kalian bisa melakukannya bersama teman-teman kalian di rumah. Kalian bisa mengikuti gerak tarian tempurung seperti yang sudah dicontohkan oleh teman kalian tadi. Jika tidak ada tempurung kelapa, boleh kalian ganti dengan benda yang lain atau dengan menggunakan tepuk tangan. Mudah ya, anak-anak? Untuk tugas, silakan nanti kalian lengkapi tabel berikut. Ada beberapa lambang atau atribut pramuka. Nanti kalian gunting lambang-lambang tersebut, kemudian kalian tempelkan sesuai dengan bentuk bangunnya. Mana bentuk lingkaran, bentuk persegi ditempel di kolom persegi, persegi panjang, dan begitu pun dengan segitiga. Kemudian setelah itu, kalian tuliskan pula sifat-sifat dari persegi. Untuk tugas selanjutnya, di sini ada gambar Siti sedang menggunakan pakaian seragam kepramukaan. Silahkan nanti kalian jelaskan tanda pengenal kepramukaan apa saja yang dimiliki Siti. Kemudian jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki oleh Siti. Bagaimana? Mudah bukan tugas-tugasnya? Anak-anak, bagaimana kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini?
Ibu yakin kalian bisa memahaminya dengan mudah karena kalian anak-anak yang hebat. Anak-anak, sepertinya pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian masih setia menyimak dan memperhatikan materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang sudah membimbing putra-putrinya selama belajar dari rumah. Tetap semangat ya, Ayah Bunda. Tak bosan-bosan pula, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalian harus selalu melakukan 5M. M yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. M yang kedua menggunakan masker. M yang ketiga adalah menjaga jarak. M yang keempat menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima mengurangi mobilitas. Jika hal itu kita lakukan, insya Allah kita bisa mencegah dan mengurangi penyebaran virus COVID-19. Tetap semangat ya anak-anak, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.